Dan pembahasan kali ini tentang yang lagi viral, masih viral, yaitu Rian Dono dengan Yesi, dimana di podcastnya Uya Kuya saat Yesi diundang, dia mengungkapkan kalau Yesi pernah hamil anak dari Rian Dono, kemudian keguguran. Yang membuat saya menjadi tanda tanya di sini sebagai seorang wanita, sama-sama seorang wanita, juga sama-sama saya juga memiliki anak yang wanita. Seharusnya kalau sudah sampai hubungan yang terlalu dalam, pihak wanita ini posisinya agak kurang aman sebenarnya. Harusnya ketika pihak laki-laki ada keinginan untuk meminangnya segera, harusnya pihak keluarga wanita ini berbahagia, ya, akan memberi kemudahan, karena posisi wanita dalam hal ini pasti agak terpojok ketimbang posisi seorang pria loh ya. Kalau sampai hubungan yang begitu dalam sampai diketahui publik, pasti pihak wanita ini kurang aman posisinya. Makanya di sini yang membuat saya heran, kenapa dari pihak Yesi agak mempersulit tentang mahar. Harusnya merasa senang ketika dari keluarga Rian Dono ada tanggung jawab atau ada keinginan untuk mempersunting anaknya. Apalagi kalau menurut dari cerita Ibu Rian Dono, dia sampai berkali-kali datang ke rumah Yesi. Tapi ya seperti itu tanggapannya. Nah, teman-teman di sini mari kita cari tahu ada nasihat apakah buat Yesi ini. Nah, kita kembali ke prediksi saya yang kemarin tentang nasib asmara Yesi dan Rian Dono ke depannya. Di situ ada hasil untuk Yesi, di mana dia nanti akan ada seseorang yang datang menyukainya, tapi ada pihak-pihak keluarga yang kurang menyukai. Apakah ini dari pihak keluarga laki-lakinya atau dari teman-teman lakinya dan lain sebagainya. Karena nggak bisa dipungkiri ya, jejak digital itu sangat kejam. Apalagi masalah ini sudah viral, seluruh Indonesia bisa tahu kalau Yesi ternyata sudah begitu dalam hubungannya dan juga menuntut mahar yang begitu tinggi. Nah, tentunya ini membuat ketar-ketir keluarga pihak laki-laki. Andai kata ada keluarganya yang menyukai Yesi ke depannya, pasti akan ungkit-ungkit dari historinya di internet. Ternyata Yesi dan keluarganya menuntut mahar tinggi, padahal posisi Yesi sebagai seorang wanita agak terpojok karena sudah melakukan hubungan yang terlalu dalam dengan Rian Dono dan sampai hamil. Nah, hamil ini tentunya dari keterangan versi Yesi ya, dari Rian Dononya saya kurang tahu apakah mengakui pernah hubungan sedalam itu atau tidak. Tapi kalau dari pihak laki-laki dan perempuan, ketika terjadi hubungan yang begitu dalam, yang banyak-banyak dirugikan adalah pihak perempuannya. Nah, mari kita ungkap di sini apa nasihat untuk Yesi ke depannya agar kehidupannya bisa lebih baik lagi. Harus diam kah dalam masalah ini biar gak melebar atau harus bagaimana? Mari kita ungkap di sini ya. Saya akan menggunakan kartu yang ini saja. Nasihat untuk Yesi. Harus bagaimanakah menyikapi masalah-masalah yang sedang dihadapinya saat ini? Nasihat untuk Yesi. Ada simbol despondensi, kesedihan, keputusasaan, kekecewaan. Yesi harus bisa melepas kekecewaan terhadap Rian. Tentunya harus introspeksi diri juga, karena yang namanya masalah terjadi karena ada dua belah pihak ya. Ada dua sisi, yaitu Yesi dan Rian. Di sini ada despondensi, sebuah kesedihan dikarenakan sesuatu hal atau juga keputusasaan. Selanjutnya completion, masalah yang sudah tamat
Nah, ada completion di sini, simbolnya kuburan. Ada orang yang menangis, kemudian di belakangnya ada dua orang yang meniup sesuatu. Yang artinya teman-teman, sebuah kekecewaan karena adanya kesalahan atau adanya miskomunikasi juga bisa di sini membuat masalah ini semakin tamat hubungan mereka berdua, membuat hubungan mereka terputus ya. Kemudian di sini setelah hubungan mereka terputus ada pihak-pihak yang ingin meniupkan. Nah, pihak-pihak ini siapakah? Nah, tentunya kalian juga ngerti siapa sih yang sering dipanggil di podcast? Ya, keluarga-keluarga kedua belah pihak. Tentunya kalian juga bisa menilai siapa yang lebih lebih real dalam memberi keterangan atau lebih mengada-ngada. Tentunya kalian juga bisa menilai ke pihak siapa yang lebih suka mengada-ngada. Makanya di sini masalah ini sudah berakhir, sudah komplit, sudah tamat. Kemudian ada orang yang ingin menggembuskan. Ya, mereka diundang di konten-konten, di podcast-podcast yang pada akhirnya kadang-kadang omongannya beda-beda, tidak konsisten di omongan awal. Dan tentunya hal itu juga pada akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Gambarnya di sini loh teman-teman, kok iya pas ya. Gambarnya di sini kok iya pas. Ada seseorang yang meratapi di sebuah makam, sebuah kematian, tapi di belakangnya ada seorang laki-laki berbaju militer dan di belakangnya ada seorang perempuan yang kayaknya meniupkan sesuatu. Nah, di sini yang menurut pemberitaan keluarga Yesi ini keluarga dari Abri kalau nggak salah ya. Makanya di sini kok tembus kartunya. Ada sebuah hubungan yang pada akhirnya berakhir dikarenakan mungkin keluarga dari Yesi yang kurang merestui hubungan Yesi dengan Riandono. Makanya kayaknya ada mempersulit hubungan mereka berdua. Selanjutnya di sini nasihat untuk Yesi apalagi confusion, kebingungan dengan apa yang terjadi. Selanjutnya mistis, perasaan terkait dengan perasaannya. Recovery, jalan keluarnya seperti apa? Impatience, harus ada kesabaran. Jadi seperti ini ya untuk nasihat buat Yesi. Yesi ini mengalami kekecewaan terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, kekecewaan itu kemudian diunggah di TikTok yang pada akhirnya mendapatkan tanggapan. Dan konon ceritanya setelah diunggah di TikTok ini, Rian ini ada tag untuk Rian dan pada akhirnya Rian juga nongol memberi klarifikasi. Nah, setelah ada klarifikasi pada akhirnya ada titik terang siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, tentunya salah dan benar ini ya tergantung kalian yang menilai. Saya hanya sekedar mengulas dari masalah mereka ya. Nasihat untuk Yesi harus bisa legowo dengan kondisi yang ada. Kenapa bisa begitu? Karena dia dan keluarganya lah yang menamatkan, yang menyudahi hubungan dengan Rian. Ada completion, menamatkan sebuah perkara, dikomplitkan perkaranya. Pada akhirnya hubungan mereka terputus. Dan setelah terputus di sini, Yesi menghadapi kegundahan hati, kegundahan kenapa seperti ini? Karena Yesi masih memiliki perasaan kepada Rian ternyata. Nah, sekarang ibaratnya nasi sudah jadi bubur ya teman-teman. Karena masalah sudah viral begini, tentunya dari pihak keluarga Rian juga mungkin kurang berkenan ketika menjalin hubungan kembali dengan Yesi. Makanya di sini Yesi harus menyadari apa yang membuat hal-hal semacam ini tentunya juga imbas dari keputusanmu yang memutuskan hubungan dengan Rian di H-3. Mungkin kamu nggak berpikir kalau keluarga Rian ini sudah keluar duit banyak untuk pesan ini, pesan itu. Dan itu jutaan, tidak 1 juta, 2 juta, 3 juta, tidak puluhan juta untuk menggelar suatu pesta loh ya. Disinilah kamu harus dituntut bijak. Lebih baik kamu ada kondisi di mana kamu harus sabar menyikapi perkara yang ada. Ada impatience. Impatience ini artinya ketidaksabaran.
Nah, ketika ada ketidaksabaran di dalam dirimu yang selalu ada hal-hal baru yang kamu ucapkan di media sosial, di podcastnya, pada akhirnya masalah ini tidak akan bisa tertutup dengan cepat. Makanya di sini sekalipun kamu masih belum bisa menerima kondisi ini, ada confusion, kebingungan terkait perasaanmu, padahal kamu sendiri yang memutuskan untuk tidak menikah dengan Rian, membatalkan semuanya. Nah, disinilah kamu harus bisa atau harus menerima konsekuensinya dengan perasaanmu ini. Si keluarga Rian sudah diem-dieman, sekalipun bisa dikatakan rugi banyak juga. Tapi di sini kamu selalu berdarah ke podcast atau ke akunmu yang begini, yang begitu, karena kamu merasa kecewa dan merasa tidak ada kesabaran di dalam dirimu menghadapi hal semacam ini. Nah, ketika itu kamu lakukan terus, ngomong terus di media sosial, masalah ini tidak akan bisa tertutup secepatnya. Makanya di sini disarankan, sebelum kamu mengambil sebuah keputusan, kamu harus bisa berpikir lebih dalam lagi. Ya. Orang tua ini ibaratnya orang tua Rian ya, sudah menuruti kemauan anaknya. Nah, kamu sebagai perempuan, tentunya apalagi posisimu pernah hamil anak Rian, tentunya harusnya memberi kemudahan dari Rian untuk bisa menikahimu. Andai kata keluargamu kurang menyetujui, kamu harusnya bisa menceritakan bagaimana posisimu, bagaimana hubunganmu dengan Rian. Kalau sudah begini. Jadi di sini teman-teman, lebih dinasehati agar Yesi lebih introspeksi diri. Keputusanmu yang membatalkan pernikahan tersebut, konsekuensinya ya harus kamu terima. Padahal perasaanmu masih menyukai Rian di sini. Nah, ketika semuanya sudah ambiar seperti ini, ya kamu harus bisa bijak, lebih sabar lagi menyikapi pemberitaan yang ada, menyikapi nyinyiran netizen, karena kamulah biang keladi yang membuat berita ini mencuat. Di akunmu lah awal mula netizen tahu kalau ada kejadian yang seperti ini, yang untuk Yesi seperti itu. Lebih baik diam, kemudian menjalani kehidupan secara normal kembali. Apalagi Yesi ini kan satu kantor dengan ayahnya Rian. Tentunya kalau semakin berlarut-larut masalahnya juga nggak enak ya, satu kantor loh ya. Nah, mari kita ungkap lagi nasihat Yesi, apalagi selain disuruh menyadari, selain disuruh sabar, selain disuruh jangan terlalu vulgar bercerita di podcast ya. Karena yang namanya wanita ini posisinya dalam hal ini kurang aman ketimbang laki-laki. Nasihat untuk Yesi ke depannya seperti apa? Perfection. Jangan merasa paling sempurna. Jangan merasa paling benar. Selanjutnya, forgiveness, minta maaflah, memaafkan seperti itu. Selanjutnya, agar hidupmu bisa lebih tenang lagi. Jadi seperti ini. Untuk Yesi, lebih baik introspeksi diri, jangan merasa sebagai manusia yang nggak pernah bersalah dalam hal kasus ini ya, sehingga saling melempar argumen ini, argumen itu di media sosial. Nah, tentunya hal ini, jika kamu merasa paling sempurna, merasa paling benar dalam hal ini, kamu tidak akan bisa memaafkan orang lain. Jadi di sini alangkah baiknya saling memaafkan, kemudian ditutup pemberitaan dari media sosial. Biar gak melebar kembali masalahnya dan kamu bisa hidup lebih tenang lagi. Tidak dihujat netizen dan lain sebagainya. Karena netizen itu bicaranya tajam silet ya teman-teman. Makanya di sini untuk Yesi alangkah baiknya menyudahi untuk berkata-kata di konten-konten yang bisa mengundang pro dan kontra. Karena di sini kalau saya lihat lebih banyak yang mendukung Rian Dono ketimbang Yesi. Tentunya akan banyak haters Yesi yang
mengata-ngatain, dan tentunya hal itu membuat agak tekanan batin buat Yesi di sini. Makanya buat apa membela diri ya? Membela diri di konten ini dan konten itu, kemudian cerita aib dan lain sebagainya. Lebih baik sudahi semuanya itu dan saling memaafkan di sini. Nasihatnya seperti itu untuk Yesi. Semoga kedepannya Yesi bisa berbenah diri, dan juga Yesi harus introspeksi diri juga, dikarenakan kalau sudah masuk ke internet itu jejak digitalnya akan tidak bisa hilang sepanjang masa. Nah, disinilah nanti ketika Yesi bertemu dengan seorang laki-laki, pasti keluarga laki-laki tersebut akan melihat track recordnya Yesi di kehidupan masa lalunya, dan ini tentunya kurang aman untuk Yesi, karena menurut prediksi saya kemarin ada pihak keluarga atau orang-orang di sekitar yang kurang menyetujui hubungan Yesi dengan orang laki-laki nantinya. Seperti itu ya teman-teman untuk prediksi Yesi ini. Semoga masalahnya cepat kelar, jangan dikipas-kipasin terus. Dan untuk Yesi semoga sabar menghadapi ujian hidup ini dan bisa introspeksi diri, karena yang namanya seorang wanita dan hal asmara ini, apalagi sudah jauh hubungannya, sudah sangat dalam sampai hamil, posisinya kurang aman dibanding seorang laki-laki. Dan aib itu juga Yesi sendiri yang mengungkap di media sosial kalau sudah pernah hamil dengan Rian. Tentunya jejak digital ini juga akan memberatkan Yesi di hal asmara.